Dua struktur raksasa, satu dibangun dari ambisi dan pengkhianatan, satunya lagi dibangun dari cinta seorang anak pada ibunya, namun keduanya memiliki takdir yang sama, dihancurkan tanpa ampun. Bayangkan sebuah tempat di mana kekuasaan, cinta, dan pengkhianatan terkubur dalam satu tanah yang sama. Di sini, di ujung barat Pulau Jawa, pernah berdiri salah satu kesultanan terkuat di dunia. Namun hari ini, yang tersisa hanyalah tumpukan batu karang dan tembok yang terbelah. Kenapa penjajah begitu bernafsu menghancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah? Dan rahasia apa yang disembunyikan oleh puing-puing yang nampak mati ini? Hari ini kita akan menelusuri sisa-sisa kejayaan yang dipaksa bungkam Benteng Spilwijk dan Karaton Kaibon. Sisa puing-puingnya aja. Kita mulai dari sini, Benteng Spilwijk. Namanya diambil dari Cornelis Spilman, Gubernur Jenderal VOC. Tapi ada fakta gelap di balik tembok setinggi 3 meter ini. Benteng ini tidak dibangun untuk melindungi rakyat Banten. Sebaliknya, ini adalah simbol pengkhianatan pada tahun 1682. Terjadi perang sedarah antara ayah dan anak. Sultan Ageng Tirtayasa yang gagah berani melawan putranya sendiri. Sultan Haji yang lebih memilih bersekutu dengan Belanda. Kita akan eksplor. Tadi udah muter-muter, kemudian kita mau eksplor juga yang lainnya. Selamat datang di Benteng Spilwijk. Sebagai hadiah atas bantuan Belanda, Sultan Haji memberikan tanah ini. VOC kemudian membangun benteng ini menggunakan tenaga kerja etnis Tionghoa dengan upah yang sangat rendah. Lihat batu-batu ini. Ini bukan batu bata biasa. Ini adalah batu karang dari Laut Banten yang disusun paksa menjadi penjara bagi kedaulatan mereka sendiri. Di bawah kaki saya terdapat lorong-lorong gelap yang dulunya digunakan untuk menyimpan mesiu dan menurut cerita lokal sebagai ruang tahanan. Dulunya ada parit sedalam 10 meter mengelilingi tempat ini, bukan untuk keindahan, tapi untuk memastikan tidak ada satupun musuh yang bisa masuk atau keluar hidup-hidup. Saat Anda berkunjung ke sini, jangan hanya melihat puing-puing tua untuk sekedar berfoto. Lihatlah mereka sebagai pengingat bahwa sesuatu yang dibangun dengan penindasan mungkin akan tetap berdiri sebagai benteng. Tapi sesuatu yang dibangun dengan kasih sayang akan selalu dikenang sebagai rumah, meskipun hanya tersisa fondasinya saja. Hanya beberapa menit dari simbol kolonial tadi, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih emosional. Keraton Kaibon. Namanya berasal dari kata Ka, Ibu, An. Tempat ini dibangun pada tahun 1815 sebagai persembahan Sultan Syafiuddin untuk ibundanya, Ratu Asiyah. Ini bukan sekedar istana, ini adalah surat cinta seorang anak dalam bentuk arsitektur. Perhatikan gerbang ini. 5 pintu besar yang melambangkan rukun Islam atau waktu salat. Namun, keindahan ini hanya bertahan singkat. Banten adalah tempat yang panas, tapi Sultan membangun sistem pendingin jenius. Di bawah kamar tidur ratu, ada kanal air mengalirkan hawa sejuk, sebuah teknologi yang melampaui zamannya. Namun, pada tahun 1832,
Belanda datang dengan satu perintah, hancurkan semuanya. Kenapa Belanda tidak menggunakan bangunan ini sebagai kantor mereka? Kenapa harus dihancurkan? Jawabannya sederhana, ketakutan. Pemerintah kolonial tahu bahwa selama simbol kejayaan Banten masih berdiri, semangat perlawanan rakyat tidak akan pernah padam. Mereka ingin menghapus memori sebuah bangsa. Mereka ingin memastikan bahwa generasi masa depan hanya melihat tumpukan batu, bukan sebuah identitas. Hari ini, Keraton Kaibon dan Benteng Spilwijk berdiri membisu, yang satu melambangkan kekuatan militer yang menindas, yang satu melambangkan kasih sayang yang dihancurkan oleh politik. Kita lagi di Keraton Kaibon ya. Selain ada keraton, sudah ada taman-taman juga, asik buat nyantai, nge-chill atau jogging ya. Oke banget. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, tapi reruntuhan ini menceritakan kebenaran yang berbeda. Batu-batu ini tidak bisa berbicara, tapi mereka adalah saksi bisu dari setiap tetes darah dan air mata yang tumpah di tanah Banten. Saya Rahmat Mulyono, dan inilah sisi gelap dari kejayaan Banten yang terlupakan.